Mungkin saja nama Pengging itu sebenarnya ada tapi dihilangkan karena itu dianggap berbahaya, mbok menawa lho iki, mbok menawa karena dianggap nanti di daerah ini ternyata dulu kesatria kan gitu. Ini punya potensi untuk melakukan kudeta rakyatan kecil-kecilan misalnya begitu. Bisa jadi, tapi ya bisa jadi memang itu sebenarnya sudah hilang lama. Kita sudah tidak tahu lagi sebenarnya. Lah baru dimunculkan nama Pengging, tapi kondisinya memang secara administrasi sudah nggak ada tuh nama. Kecamatannya mungkin ya wes kebentuk jenenge Banyudono, terus Sawit, kemudian Bendan gitu kan. Bisa jadi itu sudah administrasi zaman penjajah namanya sudah itu. Boleh jadi, saya juga kurang tahu Siti Dusun tentang desa-desa ini. Apa sejarah-sejarah desa ini nggih men apa wis enek to jika zaman penjajah. Nama misalnya Dukuh, nama Banyudono, nama Sawit dan Bendan. Kalau kita ngomong ke Pengging Raya kan meliputi itu sebenarnya. Sawit, Banyudono, kemudian mana? Teras. Cuma itu aja sebenarnya. Nah, tapi kemudian kan enek. Lah yang disebut Pengging itu sekarang tinggal dusun kecil yang letaknya ada di sisih timur makam Ki Ageng Pengging. Jadi Gedhong. Ya, Etan Gedhong ya ana jenenge desa Dukuh namanya Dukuh Pengging. Lalu dalam legenda-legenda diceritakan sebagai nama besar sebuah wilayah. Konon ada kerajaan yang bahkan menceritakan di Luhung antara dulu ada tokoh namanya Bandung Bondowoso yang terkenal kesaktiannya seperti itu konon dari Pengging. Tapi legenda itu sendiri muncul kapan itu kalau ditelusuri kan tidak terlalu tua naskahnya, itu naskah dongeng lah. Kemudian kalau kita bicara Pengging itu saya yakin merujuknya ke nama besar Sinuwun Sri Mangkurung Handayani-Ngrat yang berjuluk dengan Prabu Pengging. Itu beliau adalah menantu dari Majapahit akhir, konon ceritanya begitu, yang waktu itu dianggap berjasa ngalah ke penjajah, jadi menumpas penjajahan di Majapahit wilayah timur sana. Kemudian diberi perdikan di Pengging ini, terus dimantu dinikahkan dengan putrinya yang bernama Dyah Ayu Retno Pembayun. Tuh. Nah, Sri Mangkurung ini sendiri juga simpang siur beliau itu siapa, tapi ada yang menyatakan bahwa beliau ini keturunan dari Syekh Jumadil Kubro. Ada yang menyebut Sayyid Muhammad Kabungsuan, ada yang menyebut seperti itu, ada yang menyebut Syarif, ada yang di catatan silsilahnya Gus Dur itu konon sampai ke Ki Ageng Pengging Sepuh ini. Jadi beliau keturunan Joko Tingkir ini putra dari Ki Ageng Kebo Kenongo atau Pengging Nom. Nah, Pengging Sepuh ini Handayani-Ngrat. Nah, ini konon masih keturunan dari Syekh Jumadil Kubro. Tapi ada juga yang nanti membahas karena itu di era masih Mojopahit ya Handayani-Ngrat itu Hindu. Jadi makanya di makam Pengging Sepuh itu sendiri yang sesirih, yang ziarah itu bukan hanya santri. Justru santri itu kalau dihitung-hitung sangat sedikit. Kebanyakan ya wong golek mencari pencerahan, orang yang pengen dagangannya laris, orang yang bukan mencari pesugihan tapi mencari keberkahan dari itu sosok Ki Ageng Pengging Sepuh ini, Prabu Sri Mangkurung Handayani-Ngrat ini. Jadi begitu, simpang siurnya begitu. Tapi kalau kita ngomong ke sejarah, di era-era itu memang era gelap gulita. Jadi pasca Demak, di era Mojopahit akhir sampai Mataram awal itu kan tidak ada data yang valid untuk kita jadikan pedoman untuk menceritakan sejarah. Ibarat hadis itu mengkotek semua, Mas. Jadi kalau kita ngomong ke sejarah di era itu sebenarnya kalau kita pakai disiplin ilmu hadis itu mengkotek kabeh. Silsilahnya itu tidak musalsal. Jadi sanadnya tidak musalsal sama sekali.
Jadi gelap sekali, tidak ada artefak, tidak ada naskah, tidak ada manuskrip yang valid. Jadi ketika kita ngomong ke era Demak sampai Mataram awal, itu pasti merujuknya Babat. Babat yang ditulis itu era pasca Sultan Agung. Jadi begitu. Jadi sangat gelap. Maka kita untuk membicarakan Pengging itu sendiri sangat aslinya spekulatif. Ketemunya ngoten niku. Orang Pengging sendiri kan cuma gedok tular. Jadi folklore lewat bahasa tuturnya Simbah kepada cucunya. Ben Mbah Mbae Dewe seperti ini, dulu ada pahlawan yang seperti ini, dulu moyang kita adalah begini, kesaktiannya begini itu kan, tapi tidak ada sesuatu yang pasti. Nanti beda mbah aja beda cerita gitu. Tapi ya yes begitulah namanya sejarah. Jadi tinggal siapa yang bercerita, tapi ya karena tidak ada yang bisa kita dengan valid untuk kita jadikan rujukan, maka sifatnya sangat spekulatif. Tapi saya meyakini karena aku bocah Gus Dur ya, itu termasuk Sayyid dan beliau merupakan keturunan dari Syekh Jumadil Kubro. Saya meyakini itu. Kemudian putranya yang bernama Kebu Kenongo yang nantinya itu akhirnya menjadi semacam, seandainya Pengging ini semacam kerajaan, nah monarki, itu memang tampuk putra mahkota itu jatuh kepada Kebu Kenongo ini yang kemudian kita kenal sebagai Ki Ageng Pengging begitu. Kalau Joko kan Ki Ageng Pengging terus punya putra Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir itu dulu ya hidupnya di sini juga, sempat di sini. Oh ya, Joko Tingkir itu putra Ki Ageng Pengging, diberi nama aslinya kan diberi nama Karebet dari bunyi sabetan apa? Wayang itu, brebet kan disebut. Apa diberi nama Karebet. Nah, kemudian dititipke kepada sahabatnya yaitu Nyai Ageng Tingkir. Jadi melu neng Tingkir sana, maka besar di sana menjadi jejaka, menjadi nom-noman tangguh, sekti, ampuh. Itu dikenalnya sebagai Joko Tingkir. Ketika kemana-mana ya dikenalnya sebagai Joko Tingkir, kira-kira begitu. Tapi jelas dia adalah putra Pengging. Kalau babat-babat atau apa ya yang menjelaskan tentang Pengging itu baru apa ya, macam populer atau masyhurnya itu di era siapa? Pengging itu ibarat sesuatu yang muncul, itu sebenarnya kalau kita telisik benar-benar muncul nama Pengging itu di era-era putra-putra Pengging yang kemudian memang menjadi pujangga seperti Yasadipuro, Yasadipuro I, Joko Subuh itu memang lahirnya di Pengging, besar di Pengging dan punya kepiawaian. Di umur 14 tahun dia paham sastra, kemudian diangkat sebagai juru sastra jadi pujonggone keraton di era Pakubuwono III kalau tidak salah. Saya mohon maaf nanti kalau salah bisa dicek. Kira-kira di era Pakubuwono III keempat. Jadi Pakubuwono III dan Pakubuwono IV. Nah, konon menulis Wulangreh. Serat Wulangreh itu konon ditulis sebenarnya besar jasanya oleh Yasadipuro, bukan sampeyan dalam Sinuhun Kaping Sekawan. Sinuhun dalam Kaping Sekawan itu hanya punya ide, aku njaluk gawekno tulisan tentang iki, tentang pendidikan, tentang ulangan kanggo anak putu, konsepnya ngene, lah iki piye dadi nilai itu sebenarnya saya meyakini itu campur tangan pujangga lebih besar dibanding Sinuhun Pakubuwono Sekawan sendiri. Jadi kayak ya ndandake gitu. Perintah pada pujangga untuk menuliskan itu. Nah, di era itulah Pengging baru benar-benar muncul dan lebih muncul lagi itu kan ketika era buyutnya. Nah, Pengging sendiri kok tiba-tiba dalam misalnya administrasi kok hilang begitu saja. Misalnya sekelas desa lah orangnya, desa Pengging. Ya, Pengging sendiri itu kan
kemungkinan memang, makanya saya bilang baru-baru muncul di era pujangga yang memang dari keturunan Pengging. Era itu adalah era di mana penjajah sudah sangat menguasai wilayah. Jadi desa-desa siti dusun itu sudah terbentuk semuanya. Mungkin sebenarnya mungkin saja ini spekulasi. Mungkin saja nama Pengging itu sebenarnya ada tapi dihilangkan karena itu dianggap berbahaya, mbok menawa lho iki, mbok menawa karena dianggap nanti di daerah ini ternyata dulu kesatria kan gitu. Ini punya potensi untuk melakukan kudeta rakyatan kecil-kecilan misalnya begitu. Bisa jadi, tapi ya bisa jadi memang itu sebenarnya sudah hilang lama. Kita sudah tidak tahu lagi sebenarnya. Lah baru dimunculkan nama Pengging, tapi kondisinya memang secara administrasi sudah nggak ada tuh nama. Kecamatannya mungkin ya wes kebentuk jenenge Banyudono, terus Sawit, kemudian Bendan gitu kan. Bisa jadi itu sudah administrasi zaman penjajah namanya sudah itu. Boleh jadi, saya juga kurang tahu siti dusun tentang desa-desa ini. Apa sejarah-sejarah desa ini nggih men apa wis enek to tiket zaman penjajah. Nama misalnya Ndukuh, nama Banyudono, nama Sawit dan Bendan. Kalau kita ngomong ke Pengging Raya kan melimputi itu sebenarnya. Sawit, Banyudono, kemudian mana? Teras. Cuma itu aja sebenarnya. Nah, tapi kemudian kan Rene. Nah, yang disebut Pengging itu sekarang tinggal dusun kecil. Dusun kecil yang letaknya ada di sisih timur makam Ki Ageng Pengging. Jadi Gedrong. Ya, Etan Gedrong ya ana jenenge desa Dukuh. Dukuh namanya Dukuh Pengging. Lor Kali. Tiposine ning Lor Kali. Secara administratif masih ada Dukuh tadi. Dukuh, tapi ya guru sebutan omahmu iki Pengging. Jadi kalau guyonane wong dhisik zaman saya kecil, desa saya Surabaya itu neng kidule Pengging, Mas. Itu dipisahkan oleh kali. Lah kali itu disebut Kali Pengging. Jadi sungai urutannya saka kidul pasar Pengging itu nek ngetan terus itu namanya nanti ada Kuncen. Kali Kuncen. Lah ngetan meneh disebut Kali Pengging. Nah, disebut Kali Pengging karena sing lor kali jenenge Pengging, kidul kali Surabaya tempat saya itu. Dulu pas sampean cilik kalinya kasih. Kalinya bersih, ikan-ikan besar di sana dulu. Nek golek iwak itu bader itu kayak bandeng nantian bentuknya, gede nih kayak bandeng. Nah, itu guyonane wong dhisik kuwi angger numpak pit motornya ndi nang Pengging. Itu Pengging ora nyabrang alor to, dak ngulon ndi ya ngono. Guyonane orang dulu gitu. Jadi sing dimaksud memang sing bener-bener jenenge Pengging ki lor kali itu. Ketika kita terus tekan kene kuwi ora enak, enake men Pengging. Nek men Pengging sudah dari dulu namanya bener-bener men Pengging. Yang lain nggak ada. Pasar Candi yuk jenenge di. Sekarang aja namanya alun-alun Pengging. Kan begitu. Berarti iki ya apa sih? Dalam babat dan lain sebagainya itu baru disebut itu ya ketika zaman tadi ya Sodipuro, Ranggawarsita dimunculkan kembali. Iya, dimunculkan kembali karena dia leluhurnya kan ya. Ya, di era-era itu karena ada yang menganggap ya gen primordial biar dia sebagai Ranggawarsita ini adalah turunan dari Pengging. Pengging itu sejarahnya begini-begini, semacam sejarah yang dituliskan. Ngoten. Ya kayak kita ngomong ke Yamin ngomong ke Indonesia dijajah 350 tahun misalnya, atau ngomong ke Majapahit sejarahnya begini, ngomong ke leluhur kita, wah kayak gitu kan. Ya, itu sangat tendensius dengan pembakaran pembaca kan, wah kita begini. Kita dijajah udah selama ini loh ternyata. Bangkit kan gitu. Mbah-mbahmu, buyutmu, canggahmu, warengmu itu kabeh ben ngrasake penderitaan. Mosok kowe arep ngene terus kan. Semacam itu kalau kita baca. Nah, kalau kita fair dengan sejarah mosok ya ngono banget kan gitu. Jane kan ya enggak. Berarti tadi dari sisi Ranggawarsita dia ingin memunculkan ada yang bicara begitu ya, tapi ada dari pihak mungkin yang lain katakanlah tadi kolonial justru ingin menghilangkan. Ya, itu ya spekulatif semua mas. Itu sih. Kalau saya, iya, karena aku sebagai putra Pengging ya aku
oke dengan Ronggo Warsito gitu kan. Kalau saya karena itu kalau kita ngomong sebagai orang Pengging, tapi nek kita bicara fakta sejarah itu sebenarnya rumit sekali. Nek ngomongin babat Pengging, babat alas itu zaman lebih lama lagi kok. Nek wayangnya cerita wayang saya lupa judulnya apa. Itu yang pernah melakonkan tuh Ki Andika dulu pernah di Pengging nyeritake babate Pengging. Di sini wes tekan zaman Buhono lah. Kalau berarti misalnya ya kita membayangkan Pengging di masa lalu itu kan ini tanah perdikan. Kalau tanah perdikan sendiri itu sebetulnya maksudnya apa? Tanah perdikan. Terus bisa iki apa kene iki apa pesantren apa ya kerajaan apa? Oh iya. Jadi perdikan itu semacam kadipaten, Oh, kadipaten. otonomi. Jadi ya nek aku ngarani negara apa ya? Apa serikat itu loh, semacam Bagian. itu. Ya negara bagian, negara Tapi bagian. ini maksudnya masih Mataram ya, ora ya? Kalau misalnya era Surakarta berarti sini sudah Oh, masuk Surakarta. udah. Era Surakarta Pengging sudah nggak ada, Mas. Pengging itu garek apa yang disebut di sini itu kayak ya tempat-tempat pesanggrahan Pengging itu di era Surakarta. Makanya Pakubuwono Sedoso itu bangun umbul yang sekarang disebut sebagai Umbul Pengging itu. Itu kan petilasane Pakubuwono Kaping Sedoso PB 10 itu umbul ngabean siraman dalem itu kan konon. Umbul ngabean siraman dalem itu kan konon itu memang tempat mandinya raja. Iya, iya. Nah itu sudah peninggalan termasuk Cipto Mulyo itu yang bangun sampean dalem Kaping Sedoso PB 10 masih ada itu meskipun dirusak anune lah CT wis diowahi cuman tatah-tatahane masih PBX itu masih 10. ya PB 10 itu kalau kita ngomongin Mataram itu sangat jauh